Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aguslia SPD dari UPT SMP Negeri 1 Malangke, CGP Angkatan 10 Kabupaten Luwu Utara. Berikut saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, ingarsa sum tuladan. Di depan memberi teladan. Guru harus bisa memberi contoh dan menjadi panutan bagi anak didiknya. Selanjutnya, imadja mangunkarso. Di tengah memberi semangat. Guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus belajar. Yang ketiga, tuturi handayani. Di belakang memberi dorongan. Guru harus selalu memberi arahan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, penerapan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, mendidik bersumber pada trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Yang ketiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Yang keempat, pendidikan yang menuntun pada kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, pendidikan yang berpusat kepada murid. Yang keenam, pendidikan budi pekerti. Yang ketujuh, belajar sambil bermain. Ciri pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang pertama, guru melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Yang kedua, guru menumbuhkan daya cipta, atau kognitif, daya rasa atau afektif, serta daya karsa atau psikomotorik murid. Yang ketiga, guru menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, guru memperhatikan keberagaman murid baik dari segi minat, karakter, potensi, kesiapan, serta gaya belajar murid. Yang terakhir, guru melakukan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, serta memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dalam bukunya yang berjudul Pusara yang diterbitkan pada tahun 1940, Ki Hajar Dewantara menyatakan, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Strategi pembelajaran yang diterapkan untuk mengkontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah salah satunya melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana kegiatan pembelajaran harus menyesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat murid atau kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Guru harus melakukan pemetaan atau identifikasi terlebih dahulu pada 3 aspek kebutuhan belajar murid,
yakni kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Apabila sudah dilakukan, maka selanjutnya guru melakukan kegiatan belajar mengajar yang berdiferensiasi dengan menyiapkan variasi pendekatan pembelajaran di tengah keberagaman karakteristik murid. Selanjutnya, dalam mewujudkan pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan saya, yang saya praktekkan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yang saya terapkan di sekolah saya dan di kelas yang saya ampu. Pada kegiatan intrakurikuler, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang selalu berorientasi kepada murid atau berpusat kepada murid untuk melatih siswa agar mampu bernalar kritis, bekerja sama, kreatif, mandiri, dan berbudi pekerti luhur. Dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya selalu memotivasi siswa dan mengelola pembelajaran agar siswa dapat aktif serta memanfaatkan teknologi seperti penggunaan handphone dan aplikasi pembelajaran yang menarik seperti Quizzes. Saya pun melakukan ice breaking agar siswa merasa senang belajar serta melakukan permainan-permainan yang saya selipkan dalam pembelajaran. Di sini saya juga membagi siswa dalam kelompok diferensiasi menurut kemampuan mereka. Selanjutnya, dalam kegiatan ekstrakurikuler, di sekolah saya diprogramkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti PMR, pramuka, tari-tarian, kasida rebana, kegiatan zikir, doa, kultum, sedekah Jumat, serta sarapan sehat bersama dan senam sehat bersama. Ini untuk meningkatkan dimensi profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat menguatkan potensi bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan berkebinekaan global atau mencintai budayanya. Selanjutnya, dalam kegiatan pembiasaan di sekolah, diprogramkan berbagai kegiatan seperti sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, kemudian piket pagi menyambut siswa dengan bersalam-salaman, pengarahan, kemudian perayaan hari-hari besar keagamaan seperti perayaan Maulid dan Isra Miraj, pembersihan lingkungan sekolah, serta fasilitas-fasilitas umum seperti pembersihan masjid. Kemudian mengumpulkan sumbangan untuk menyantuni siswa yang berduka atau kehilangan salah satu keluarganya. Kemudian mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam, seperti mengumpulkan donasi untuk Palestina serta bencana-bencana alam yang terjadi, serta bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Pada kegiatan pembiasaan ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan dimensi
dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, serta mandiri. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Ini dikontekstualisasikan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan istilah P5 di sekolah saya. Sebagai koordinator dalam kegiatan P5 ini, saya menginisiasi tema kearifan lokal dengan judul Pembuatan Bacilaung Berbahan Dasar Sagu untuk meningkatkan kecintaan murid terhadap salah satu makanan tradisional di lingkungan masyarakat sekitar sekolah, serta lebih mengenalkan murid pada tanaman sagu sebagai salah satu komoditi utama di Kecamatan Malangke, khususnya di lingkungan kehidupan masyarakat di sekitar sekolah dan di lingkungan peserta didik. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks di kelas dan di sekolah saya. Yang pertama, masih rendahnya minat belajar murid. Yang kedua, rendahnya partisipasi orang tua dalam mendukung program sekolah. Yang ketiga, rendahnya kemauan pendidik untuk terus berbenah diri melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Yang keempat, keberagaman murid baik dari segi karakter, minat, kesiapan, potensi, dan kompetensinya. Yang kelima, masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Yang keenam, lingkungan kehidupan masyarakat yang kurang kondusif berdampak terhadap peserta didik. Yang ketujuh, masih kurangnya penerapan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks di kelas dan di sekolah saya. Yang pertama, konsistensi dan komitmen dari seluruh komunitas sekolah untuk terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pembiasaan. Yang kedua, membuat setiap aktivitas tersebut berdampak nyata bagi perkembangan murid. Yang ketiga, memahami keberagaman karakteristik murid, baik minat serta potensi murid. Yang keempat, pemanfaatan pendekatan bermain sambil belajar dan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kelima, memilih metode pembelajaran yang menarik dan mengasihkan bagi murid seperti penggunaan ice breaking. Yang keenam, mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad ke-21 dengan memanfaatkan IT dan aplikasi pembelajaran yang menarik. Yang ketujuh, berkomunikasi intensif dengan komite sekolah dan orang tua murid. Yang kedelapan, melibatkan orang tua secara aktif dalam berbagai kegiatan dan proses pembelajaran, misalnya sebagai narasumber dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan istilah P5. Sekian presentasi saya, terima kasih.